Dan webinar ini ditugaskan ke saya untuk bisa memperkenalkan secara ringkas kepada teman-teman semua bagaimana Danau Toba dan perkembangannya hari ini. Saya Siswanto Sinambela, tadi sudah perkenalkan bahwa saya saat ini Kepala Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara dari Direktorat Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Judul yang saya ambil adalah pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Next. Ya, highlights yang saya ambil hari ini itu saya ambil 3 poin yang bisa kita bahas bersama. Apa yang baru di Danau Toba? Tentunya itu yang perlu untuk anak muda sekarang dan juga untuk bisnis kepariwisataan. Kemudian yang kedua tentang sekilas tentang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Mungkin banyak orang yang sudah pernah mendengar, namun tak kenal maka tak sayang katanya. Makanya saya ambil ini di poin nomor 2. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah mempersiapkan sebuah Integrated Tourism Master Plan untuk Danau Toba dan Toba Caldera Geopark. Next. Ya, apa yang terbaru Danau Toba? Silakan lanjut. Nah, ini ada beberapa teman-teman semua yang sudah ada di Danau Toba sehingga dia tidak lagi menjadi sebuah destinasi pariwisata yang tertinggal, namun sekarang sudah banyak sekali pembangunan yang dilakukan. Ada 7 dermaga modern, di samping 13 dermaga yang akan sedang dibangun. Kemudian ada 4 penyeberangan. Hari ini sudah ada 4 jalur yang menuju ke Pulau Samosir, di samping jalur pembangunan jembatan Tanah Ponggolnya. Kemudian ada 2 penataan destinasi Huta Sialagan dan Huta Raja di Lumban Suisuhi Pangururan. Kemudian penataan ruang terbuka publik Pantai Bebas di Parapat, kemudian ada jalur bus. Ini semuanya dilakukan, dibangun dalam rangka mendukung Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional ke depannya. Lalu ada pembangunan runway di Bandara Sibisa Toba, kemudian fasilitas Bandara Silangit Aput yang sudah dibuka kembali dan aktif. Semoga di tahun ini juga sampai dengan akhir tahun ini kita sudah bisa mulai lagi penerbangan internasional di Bandara Silangit. Kemudian kita bisa saksikan dari Bandara Sibisa menuju Aji Batas sudah bagus jalannya. Kemudian kualitas jalan Medan Brastagi Karo sudah diperbaiki di sana-sini sehingga tidak memunculkan kemacetan lagi. Dan jalan yang tak tentu yang tidak kurang pentingnya adalah jalan tol Tebing Tinggi Pematang Siantar yang nanti akan tembus ke Parapat sedang dibangun sekarang. Per Desember 2021 kemarin sudah berkisar 62% ya dari data dari PUPR. Next. Nah, ini ada beberapa sektor yang sudah berkembang sebenarnya. Jadi Danau Toba itu tidak lagi seperti Danau Toba yang dulu mungkin kita kenal lah. Nah, sekarang sudah banyak sekali kuliner anak-anak muda yang membuka kafe, yang membuka kopi gitu ya. Kemudian ada literasi di dalam, kemarin baru kita selesaikan festival literasi di Bali G, kemudian Kria yang dulunya memang didominasi oleh orang-orang tua, namun sekarang saya lihat sudah berkembang anak-anak muda yang tertarik dengan hasil karya Kria, baik dari tenun maupun dari kayu, mau dari bahan-bahan yang ada di dalam potensial yang ada di Danau Toba. Fashion juga di Agustus ini kita akan ada juga di sana Toba Fashion Week. Jadi sangat berkembang sekali, fotografi sudah tidak terlupakan lagi, fotografi dan video. Lalu ada perfilman, beberapa film yang hari ini agak lebih dikenal orang ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu diputar dan diambil di spotnya itu di Danau Toba. Lalu ada radio, seni tari dan segala macamnya. Sudah banyak sekali sebenarnya sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang dan sangat diminati di Danau Toba. Next. Nah, itu tadi sekilas tentang apa yang sedang berkembang hari ini di Danau Toba. Lalu sekarang saya coba memperkenalkan apa itu Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Next. Nah, teman-teman sekalian, Lake Toba itu menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata super prioritas. Awalnya begitu. Namun di dalam perkembangannya dipersempit lagi menjadi 5 destinasi pariwisata super prioritas gitu, DPSP, yaitu Lake Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang. Nah, terkhusus di Danau Toba ini kita berdiri atas Perpres Peraturan Presiden nomor nomor 18 tahun 2020 itu dalam RPJMD 2020-2024.
kita nomor 16 tahun 2019 kita lahir Badan Otorita Danau Toba, itulah dalam rangka mendukung Danau Toba sebagai top 5 ya, 5 besar kawasan destinasi pariwisata super prioritas. Nah, ini semuanya sebenarnya asalnya dari kesepakatan dari 8 kabupaten dan 1 gubernur untuk meminta percepatan pembangunan pariwisata di Danau Toba. Lalu lahirlah Perpres nomor 16 tahun 2019. Nomor 49 tahun 2016 yang itu menjadi dasar pembentukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Next. Ini dia wilayah kita. Sebenarnya banyak orang yang tidak tahu bahwa kalau dibilang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, maka dia mengurusi seluruhnya tentang kepariwisataan Danau Toba. Namun perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan Perpres tadi, kita diberikan status sebagai badan layanan umum yang dikelola secara profesional dan dapat memprioritaskan upaya sinkronisasi dan koordinasi pemangku kepentingan. Jadi ada 2 fungsi. Yang pertama zona otoritatif. Hari ini kami sudah diberikan areal seluas kurang lebih 386,72 hektar di Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba. Itu yang akan kita bangun sebagai sebuah daerah resort yang kami sebut dengan Toba Caldera Resort untuk mengembangkan kepariwisataan dan menaikkan kelas pariwisata di kawasan Danau Toba. Ini kenapa penting? Karena apa? Kalau kita tidak membangun, kita mendorong orang untuk membangun, itu akan lebih sulit rasanya daripada kita sendiri membangun. Nah, di sini kita sediakan lahan 386 hektar itu untuk orang investor besar masuk untuk menaikkan kelasnya di kawasan Danau Toba. Jadi tidak mengganggu investor-investor lain untuk bisa membangun di seluruh kawasan dan tidak mengganggu juga pangsa pasar dari kelas-kelas akomodasi yang lebih medium dan yang di bawahnya low-nya. Lalu kemudian kita diberi tugas juga untuk zona koordinatif. Zona koordinatif itu ada 8 kabupaten ya teman-teman. Apabila yang belum tahu, ada 8 kabupaten di kawasan Danau Toba, 7-nya memiliki pantai di garis pantai di Danau Toba dan 1 itu Pak Barat ada di luar garis pantai, namun mereka itu juga sebagai penyangga air Danau Toba. Sehingga kalau disebutkan zona koordinatif dari Danau Toba, itu ada 8 kabupaten di 1 provinsi, ya, di Sumatera Utara. 8 itu Simalungun, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, dan Karo. Sedangkan Papua Barat tadi saya bilang tidak memiliki pantai, namun kita gabungkan di dalam zona koordinatif sebagai satu kesatuan pendukung debit air dan kualitas air di Danau Toba. Next. Ini dia yang kita dapat dari zona otoritatif. Seperti tapal kuda bentuk V, ini yang akan kita rencanakan di Toba Caldera Resort. Kita dapat di daerah Kecamatan Aji Bata, 3 desa yang berbatasan dengan kita, Desa Sigapiton, Desa Parsauran Sibisa, dan Desa Motung. Nah, di Desa Motung ini sendiri, Parsauran Sibisa inilah ada Bandara Sibisa yang sedang dikembangkan, runway-nya itu sampai dengan 1,4 km, yang diharapkan bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat yang lebih besar. Daripada hari ini, hanya pesawat yang berkapasitas 12 orang, dan itu pun penerbangan hanya sekali ke Nias dan Gunung Sitoli dan Sibisa hanya setiap hari Senin. Kedepannya mungkin akan bisa menjadi pesawat-pesawat charteran dan juga pesawat yang berbadan lebih besar bisa landing di sini untuk mengantarkan orang langsung dekat ke Danau Toba. Tidak lebih dari 15 menit orang dari Bandara Sibisa akan langsung menuju Danau Toba. Itu dream-nya, sehingga sangat berbatasan erat dengan Toba Caldera Resort yang sedang kita buka keran investasi untuk pembangunan. Dan hari ini tahun lalu sudah ada kesepakatan bersama untuk pembangunan hotel berbintang 5 dengan Hotel Abersa di kawasan ini di ujung nih, di North ya, 05. Ini yang saya tandai. Mereka sudah dapat ini, nanti akan ada Wanaha Air di sana dan juga hotel berskala internasional berbintang 5 dari penduduk lokal. Next. Nah, ini dia key highlight kita. Dari 386,72 hektar aset pengembangan Toba Caldera Resort yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, kedepannya kita harapkan ada target 30.000 lapangan kerja, kemudian kita juga secara environment-nya kita harus membuka 33% ruang terbuka hijau, tidak seluruhnya harus digundulkan gitu dengan bahasa sekarang, namun kita berkewajiban untuk mempertahankan minimal angka 33%. Kemudian nanti di
harapkan kedatangan bisa sampai 22.000 kurang lebih wisatawan per hari. Itu mimpi kita untuk Danau Toba. Jadi tidak hanya di Toba Caldera Resort, tapi di seluruh kawasan Danau Toba. Dan kemudian kita harapkan semua barang-barang infrastruktur, pengadaan infrastrukturnya itu tidak meninggalkan limbah yang banyak ya. Nah, kemudian kita juga setiap upaya kita persampahan dan yang lain sebagainya, kita harus mencapai Green Globe ya, standar sertifikat kita kepada seluruh investor yang masuk itu harus kita tanamkan. Hotel dan akomodasi ada 26 lot yang kita tawarkan di Toba Caldera Resort, dan yang lainnya ada fasilitas lainnya 10 sehingga kurang lebih 30-an lot akan kita bagi untuk para investor di kawasan Toba Caldera Resort yang 386. Inilah upaya kita dalam membangun dan menaikkan kelas Danau Toba. Next. Nah, selaku pemerintah tentunya kita memiliki master plan ya. Kita memiliki apa yang mau dikerjakan di Danau Toba, jangan asal semrawut dan yang lain sebagainya. Jadi di tahun 2016 sampai 2019 sudah ada disusun dan sebuah master plan untuk pariwisata di Danau Toba. Next. Nah, latar belakangnya adalah karena ada visi Indonesia 2045 itu ya. 100 tahun Indonesia, itu Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur, lalu akan muncul 4 isu utama, yaitu pembangunan manusia dan pengusahaan iptek, pembangunan ekonomi berlanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Keempat ini diturunkan menjadi penetapan pariwisata sebagai salah satu sektor strategis yang memperkuat struktur ekonomi. Karena apa? Yang paling cepat itu menghasilkan dan berbuah itu adalah sektor pariwisata. Karena apa? Multipliernya banyak. Ketika orang melakukan pariwisata, kegiatan kepariwisataan, maka pertaniannya hidup, perhubungan perjalanan hidup, kemudian fasilitas infrastrukturnya juga harus dibangun. Segala sesuatunya hidup di dalam dan sangat berdampak ya, multiplier efeknya dalam memperoleh devisa negara. Dan ekonominya juga bisa sampai dengan orang yang paling rendah, sampai dengan petugas parkir hidup, kemudian sampai dengan petugas-petugas di hotel, pegawai-pegawai hotel. Jadi semuanya berkembang gitu. Jadi kita bicara tentang pariwisata, namun kita bicara tentang keseluruhan aspek struktur ekonomi. Nah, akhirnya dari latar belakang itu tadi kita tetapkan, pemerintah Indonesia menetapkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas. Next. Nah, ini ada arah kebijakannya, bisa kita baca bersama. Tentunya ini sangat birokratif ya. Ini arah kebijakan strategis yang akan diambil untuk Danau Toba. Ada 8 di dalam rencana ini, termasuk juga dia perlindungan terhadap geopark yang saat ini kita tahu bahwa Danau Toba sebagai anggota UGGV, ya, UNESCO Global Geopark. Next. Ini dia, sebenarnya KSPN itu selain Danau Toba ada juga KSPN yaitu Tangkahan. Kalau kita tahu Tangkahan juga sekarang akan sedang berkembang industri pariwisatanya dengan adanya orangutan dan juga adanya gajah ya di sana. Kemudian ada juga kawasan prioritas pariwisata nasional itu Medan, Bukit Lawang, dan Nias. Jadi sebenarnya Sumatera Utara itu tidak hanya Danau Toba, namun untuk KSPN itu sementara ini dititik beratkan kepada Danau Toba untuk mengangkat Bali-Bali yang baru. Next. Nah, di dalam ITMP ini ada 6 teman-teman wilayah, kita bagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama itu Parapat itu memang dengan kapasitas dia, kemampuan hotel, akomodasi yang ada, memang lebih kita condongkan kepada kawasan wilayah utama untuk MICE dan rekreasi. Yang kedua itu Simanindo itu di Pulau Samosirnya, itu penekanan terhadap culture ya. Pulau Samosir lebih banyak diarahkan kepada culture. Karena di sana memang masih banyak sekali tinggalan-tinggalan sejarah yang masih bisa kita lihat. Kemudian kawasan wilayah utama kedua atau Key Tourism Area ketiga itu Pangururan, itu geotourism. Karena apa? Di sana ada beberapa peninggalan sejarah tentang letusan Danau Toba. Kemudian yang keempat itu Balige, itu ada urban, karena memang harus kita akui dulu perkembangan pertama di kawasan Danau Toba terhadap perubahan transformasi masyarakat itu dimulainya dari Balige.
baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Makanya itu ditetapkan sebagai urban heritage di kawasan Danau Toba. Yang kelima itu Muara. Di sana ada gabungan antara culture dan geologi ya. Di Muara itu ada Pulau Sibandang dan lainnya. Itu sangat kental sekali dengan Istana Sisingamangaraja-nya. Kemudian yang terakhir itu Merek, itu Karo. Itu sampai dengan ke Kabupaten Dairi. Mereka itu kita kategorikan sebagai wilayah ekonatur ya. Di sana lebih pertanian yang ditonjolkan, kemudian agrowisata dan segala macamnya. Salah satu penyusun dari ITMP itu menyatakan bahwa Danau Toba adalah in diversity there's a beauty and there's a strength. Jadi di dalam perbedaan itu adalah keindahan dan di dalamnya semua adalah kekuatan. Next. Nah, teman-teman, saya juga mengajak kita untuk sedikit care tentang Danau Toba sebagai geopark kaldera Toba. Kenapa? Karena itu menjadi super vulkano yang 74.000 tahun yang lalu itu merubah kawasan bumi menjadi seperti ini. Kita bangga punya Danau Toba, tapi kita harus tahu juga latar belakang bahwa Danau Toba berasal dari sebuah bencana alam yang super vulkano yang sangat besar. Dan sebenarnya sampai saat ini juga magmanya masih ada. Jadi di atas Danau Toba itu, di bawah Danau Toba, itu masih menjadi dapur magma yang masih hidup karena sampai hari ini kita temukan bahwa Danau Toba dan Pulau Samosir itu tumbuh setiap tahunnya. Namun beragam ya, ada beberapa bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa dia bertumbuh dan dapur magmanya masih banyak tuh di bawah gitu. Yang terakhir adalah yang muncul itu tuk-tuk ya. Tuk-tuk itu menjadi yang Toba vulkano yang tumbuh menjadi bagian dari dan bersatu dengan Pulau Samosir. Kita lihat juga ada air-air panas yang menjadi bukti adanya magma di dalam perut bumi yang ada di kawasan Danau Toba, dan Danau Toba semuanya itu adalah menjadi ruang bagi kaldera yang terlihat sebagai puncak dari gunung itu sendiri. Nah, keindahan alam ini adalah hasil erupsi sebenarnya. Jadi kita semuanya bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan alam yang sebegitu indah. Namun kita juga harus waspada. Jadi mitigasi bencana untuk lainnya selain ke sektor kepariwisataan dibangun, tapi juga harus tetap memperhatikan tentang mitigasi bencana untuk kesinambungan dan kelestarian alamnya. Next. Ini ada rekomendasi, 6 rekomendasi UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba di 2024. Nanti dia akan kembali divalidasi apakah memang ke-6 rekomendasi ini bisa dipenuhi sehingga Toba, Danau Toba masih bisa dipertahankan sebagai keanggotaan di Geopark Kaldera Toba, keanggotaan di UNESCO Global Geopark. Nah, ke-6 ini yang sedang dikerjakan bersama. Mungkin salah satu nanti keren bisa menginisiasi dalam rangka edukasi tentang Geopark Kaldera Toba. Next. Ini dia yang saat ini disepakati dan diputuskan ada 16 geoset, namun ada 33 geopoint ya. Nah, kaldera itu untuk letusan pertama itu Porsea, itulah besarnya yang biru. Kemudian letusan kedua Haranggaol dan letusan yang ketiga itu di bawah ini Bakara. Ada 16 geoset teman-teman yang bisa kita kunjungi dan sekarang ini sangat berkembang menjadi satu geoset yang menghadirkan objek wisata. Jadi sebenarnya kalau ada 16 geoset yang mau kita jalani, kalau kita menawarkan paket wisata sangat panjang ya. Bisa berhari-hari sebenarnya kalau untuk mendatangi kunjungan ke Danau Toba. Tidak hanya parapat atau tidak hanya tuk-tuk ya yang mau dijalani. Next. Oke, lalu BPUDT bagaimana dengan ekonomi kreatif dan memasarkan Danau Toba tadi gitu. Next. Nah, kita memiliki salah satu lokasi glamping pertama di kawasan Danau Toba. Sebagai badan layanan umum, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba juga disuruh mencari uang nih. Mencari uang bagaimana untuk bisa memenuhi dirinya sendiri minimal dan bisa melepaskan diri dari penganggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, sebagai sebuah organisasi, kami memiliki kewajiban untuk bisa memasarkan produk kami. Nah, yang pertama itu ada glamping, kemudian kami juga menyewakan tempat kami, lahan kami untuk kalau yang kita kenal Bobo Cabin ya, Bobo Box, itu ada di sana dan satu-satunya pertama sekali ada di Danau Toba. Next. Ini salah satu magnet yang sudah kita jual dan
kayaknya orang sudah ratusan ribu ya kali ya sudah mengunjungi dan duduk di kursi yang dikenakan oleh Pak Presiden dan Ibu Negara. Ini sangat fenomenal kali ya, sangat fantastik ya. Orang akan datang dari penjuru Indonesia ini ke sini karena memang selama 2 tahun 2020 dan 2021 kita pandemi, tidak ada warga negara asing, maka warga negara Indonesia yang banyak masuk Nusantara. Nah, ini akan kita terus programkan menjadi influencer bagi semua. Mungkin teman-teman dari anak-anak muda juga banyak ya mengambil ya segala macam pose lah, tapi spot ini menjadi daya tarik utama. Next. Kita juga melakukan show musik ya untuk yang unik-unik yang bisa kita lakukan seperti sunset musik. Ini berjalan dari tahun 2019, namun karena ada 2020-2021 kita pandemi itu agak kita kurangin, dan di 2022 ini juga tetap. Next. Nah, kita juga ada program utama di 2020 ini, promosi gerak bersama ekonomi kreatif. Ini menyediakan ruang bagi pelaku sembari ya, pertanyaan tadi itu ada di chat ya. Ini program kita, program pemasaran pariwisata, dan kita sebut namanya progresif. Promosi gerak bersama ekonomi kreatif Danau Toba. Ini yang menyediakan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di destinasi. Jadi itu bisa menjadi dia UMKM, bisa dia dari segi senimannya, bisa dari segala macam. Dan bisa juga dari segi visual fotografi, terserah gitu. Kita membuka diri gitu. Promosi dan pemasaran produk ekonomi, kemudian mendorong tumbuhnya transaksi keuangan dan penciptaan lapangan kerja, dan semua tadi yang kita sebutkan multiplier efek dari kegiatan ini. Yang utamanya tujuan akhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi program ini sedang kita bangun, salah satunya beberapa kegiatan yang sudah kita kerjakan bersama. Next. Nah, ini dia, ada di Samosir, ada di Atsari Parapat, ada kita bekerja sama dengan pemuda HKBP di Selangit, kemudian kita juga melakukannya ketika ada liburan Lebaran, kemudian yang baru saja yang masih fresh ini kita melakukan W20 Progresif Danau Toba 2022 di Pantai Bebas yang melibatkan semua, ada pemutaran film di sana, karya-karya sinias muda, ada fashion show, ada lomba-lomba yang kita lakukan. Itu melibatkan semua elemen masyarakat di kawasan Danau Toba. Ada live musik juga, ada karnaval budaya, dan semuanya selama 10 hari. Next. Yang terakhir adalah kita sedang mempersiapkan Trails of the Kings ya. Ini salah satu wisata adventure ke depannya yang sedang kita bangun, dan ini memang masih kita godok bersama, namun ini menjadi prioritas utama kami, di mana kita sedang menciptakan suatu perjalanan bagi wisatawan untuk menghubungkan 8 kabupaten tadi, yang 8 area koordinatif kami. Kemudian ada 16 geoset, sudah saya terangkan tadi, 33 geopoint di dalam 16 geoset. Lalu ada 6 kawasan wisata utama, tadi yang Parapat, Balige, itu akan kita hubungkan semuanya. Lalu ada puluhan desa wisata, karena Kementerian Pariwisata sekarang sedang mendorong seluruh kabupaten untuk bisa membangun desa-desa wisata, baik yang berbasis alam maupun berbasis teknologi. Kemudian ada ratusan cagar budaya yang menyebar di seluruh kawasan Danau Toba, di Pulau Samosir juga, dan berbagai landmark utama di kawasan destinasi pariwisata utama Danau Toba. Ini yang menjadi mimpi kita bersama, dan ini mungkin kerjaannya agak panjang ya. Karena setelah kami hitung-hitung tidak lebih, dan mungkin lebih dari 560-an kilometer perjalanan keliling kawasan outer Danau Toba dan ring road di Pulau Samosir. Dan belum lagi kita mengambil seksi-seksi yang kecil di dalam antar kabupaten dan antar desa. Jadi sebenarnya banyak banget. Ini Trails of the Kings ini adalah perjalanan dari raja-raja dulunya yang ada di Danau Toba. Sengaja kita angkat ini untuk ada wisata baru gitu, wisata minat khusus, adventure bagi orang. Nanti di sana akan bisa ada berlari, ada bisa berenang, ada para layang, ada olahraga air dan lain sebagainya. Jadi pengembangan ini yang sedang kita kerjakan. Kami baru mulai hari ini, minggu yang lalu kita sudah mulai mendata terkait dengan Trails of Kings sectionnya di Samosir, di daerah Tuktuk, karena itu sudah siap jual. Dan kedepannya akan bergerak terus sampai dengan seluruh kawasan Danau Toba memiliki akses terhubung untuk jalur wisatanya. Jadi bisa bersepeda, bisa apapun jadi. Nah, kolaborasinya bisa dari akademisi nanti kita angkat, bagaimana mereka bercerita tentang keilmuan dari Geopark, kemudian kita juga bisa bicara tentang bisnis, ini termasuk dengan tour operator, travel agent,
Kemudian pemerintahnya juga bergerak karena mereka akan membangun sarana prasarana. Kemudian kita bisa bicara dengan komunitas, ada guide-guide lokal yang harus dibangun, disertifikasi, kemudian ada BUMD, Pokdarwis, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ya media untuk mempromosikan semua itu. Ini nanti kita bisa baca, next. Nah, kerinduan kami adalah kita jadikan Lake Toba sebagai daerah yang kreatif. Itu untuk anak muda sekarang ya. Kita harus membangun, mengeksplor semua potensi alam yang sudah ada. Itu anugerah dari Tuhan. Tidak bisa kita tambah, biasanya orang mengurangi. Nah, keindahan alam itu yang bisa kita eksplor bersama sebagai sebuah daerah kreatif ya. Kemudian kita juga bisa menambah dan mengeksplor culture yang sudah ada. Lebih tepatnya kita melestarikan dan mengembangkannya. Itu tarian, alat musik dan sebagainya, budaya kita itu yang sangat kurang diminati oleh para pemuda, namun itu menjadi salah satu faktor tujuan utama pariwisata memperkenalkan itu, edukasi di sana. Kemudian kita juga tadinya seperti Trails of Kings itu kita sedang membangun dan mengembangkan ekotourism sport ya. Jadi benar-benar memang kawasan Danau Toba itu tidak hanya sekedar dinikmati alamnya, dinikmati budayanya, namun juga ada activity yang dikerjakan oleh seluruh wisatawan sehingga mereka tidak hanya satu hari langsung pulang, namun bisa sampai berhari-hari di kawasan Danau Toba. Nah, kalau kreatif industrinya banyak sekali. Sekarang sudah mulai anak-anak muda bergerak untuk melakukan ekonomi kreatif, bisa dalam bentuk kuliner, fashion, kriya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita juga berharap supaya ada keberlangsungan investasi di kawasan Toba Caldera Resort dengan mempertahankan alam untuk keindahan Danau Toba bisa terjaga. Next. Ya, terima kasih. Mungkin terlalu cepat bagi saya karena saya hanya dikasih 15 menit. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penjelasan saya yang belum semuanya bisa saya terangkan, namun nanti mungkin bisa di sesi tanya jawab kita bisa bersama-sama kembali mematangkan dan memantapkan apa tujuan daripada webinar kita kali ini. Terima kasih teman-teman, itu dari kami. Salam dari kami, terima kasih untuk perhatiannya. Horas, menjuah-juah, juah-juah. Baik, terima kasih untuk Pak Siswanto untuk memberi materinya. Tadi kita sudah dikenalkan ya, apa aja sih yang terbaru dari kawasan Danau Toba, fasilitas-fasilitas yang tentunya membantu untuk perkembangan pariwisata yang ada di Danau Toba, dan juga tadi sudah diinfokan ya oleh Pak Siswanto bahwa Danau Toba ini menjadi 5 destinasi super prioritas. Jadi bukan 10 lagi, tapi naik ya jadi 5 destinasi super prioritas. Nah, ini yang mewajibkan kita ya untuk kita harus tahu wisata di Danau Toba itu ada apa aja. Jadi teman-teman kalau misalnya berlibur nih, jangan planning ke luar negeri dulu deh, coba kunjungi Danau Toba ya. Dan ini juga buat teman-teman nih sebagai referensi, kalau misalnya berkunjung ke Medan, khususnya ke Danau Toba, boleh coba menginap di Toba Caldera Resort. Dan juga tadi Pak Siswanto juga sudah memberi 6 rekomendasi UNESCO untuk Geopark Caldera Toba. Wah, keren-keren sekali tadi materi yang disampaikan. Dan jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai pemaparan materinya Pak Siswanto, boleh langsung bertanya aja lewat chat box. Nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Siswanto di sesi tanya jawab atau sesi panel discussion. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Siswanto. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya. Ini ada dari Kak Pulungan Simbolon selaku co-founder dari Samosir Indah. Oke, halo Kak Pulungan, apa kabarnya? Halo, kabarnya baik. Terima kasih sudah mengundang jadi speaker dari Keren Indonesia. Oke, baik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Pulungan ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan materi kepada kita semua. Oke deh, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mendengar presentasi dari Kak Pulungan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Pulungan Simbolon, saya asli putra daerah Samosir. Saya berkuliah di Universitas Udayana, S1 Pariwisata.
Terima kasih saya hormati Pak Siswanto Sinambela selaku BPDT dan juga Cynthia Loris selaku moderator dan juga Disti selaku influencer maupun putra-putri Indonesia. Baik, yang pertama terima kasih juga Pak Siswanto sudah menjelaskan tentang kaldera dan gosite, bisa menambah ilmu dan juga menjadi tahu. Di sini saya sebelum memutar video profil promosi wisata, saya memperkenalkan diri dulu. Di sini saya selaku CEO founder Samosir Indah, yaitu influencer untuk mempromosikan Danau Toba melalui Instagram dan juga melalui Telegram dan juga media sosial lainnya bersama dengan teman-teman, yaitu dengan grup Explore Danau Toba, Samosir Indah, Komlek Tulik Toba, dan beberapa media sosial lainnya. Baik, di sini saya akan langsung saja ke sub materinya. Setelah berbincang-bincang dengan kalian Gosite, saya ingin memfokuskan tentang Danau Toba di bagian promosi dan juga sosial budaya. Danau Toba merupakan danau yang sangat luas, nomor 2, dan juga danau yang memiliki keunikan yang sangat banyak, di mana sejarah awal peradaban suku Batak itu terjadi di tengah-tengah Danau Toba, yaitu Pulau Samosir, dan juga danau yang dulunya Gunung Toba, memiliki danau di atas danau, dan puluhan air terjun yang berada di sekitar Danau Toba. Dan juga Danau Toba memiliki suku yang paling didominasi oleh suku Batak, yaitu suku nomor 3 setelah suku Jawa dan Sunda. Tentu belajar dengan sosial budaya yang saya alami, banyak hal yang terjadi di Danau Toba, di mana sosial budaya masih kurang untuk yang masih banyak diperbaiki, dan juga di strategi pemasarannya. Pertama, sosial budayanya, tentu kita sosial budaya tidak seimbang seperti yang ada di Bali, yang saya sudah alami sekarang. Dan kenapa? SDM kita masih terlalu perlu digenjot lagi. Bagaimana harapan saya, pemerintah dan juga masyarakat perlu join yang untuk menerima tamu yang ada di hospitality. Dan untuk strategi pemasarannya, bagaimana segmentasi pasar, dan juga diferensiasi dan posisi pasar tentu masih belum stabil, di mana menetap harga di berbagai objek wisata itu tentu masih kurang baik. Sering terjadi di setiap tahunnya, persepsi wisatawan terhadap harga yang ada di Danau Toba, lingkungan Danau Toba masih terjadi masalah, baik di makanan, cendera mata, unique selling proposition, dan juga di strategi pemasaran yang seakan-akan membangun identitas tempat wisata itu tidak memiliki harga yang normal, dan juga tidak semua wisatawan mengerti untuk fasilitas yang ada di objek wisata tersebut. Maka dari itu, peran pelaku pariwisata pemerintah untuk mempromosikan Danau Toba itu sangat penting dengan membangun infrastruktur yang sangat menerima dan juga menampung untuk wisatawan yang mungkin beda kultur, beda agama, dan juga dari mancanegara. Baik, di sini saya akan menampilkan video profil untuk mempromosikan bagaimana Danau Toba, yaitu dari daerah saya. Izinkan saya untuk share screen. Jika nantinya videonya setelah selesai, kami izinkan nanti kepada partisipan untuk bertanya dan juga sesi diskusi. Mohon maaf, Kang Pulungan, ini nggak ada suaranya. Coba boleh di share screen ulang kembali, tapi pas share with sound-nya itu dicentang.
Siang Kak Pulungan, maaf Iya, Kak Pulungan, apakah benar ini nggak ada suaranya ya Kak, videonya ya Kak? Halo, Iya, ini emang nggak ada suaranya ya Kak Pulungan. ada? Sebentar ya. Iya, nanti mungkin bisa dimatikan dulu share screen-nya. Biasanya kalau misalnya kita mau share screen, itu di bawah bagian kiri itu ada tulisannya tuh mau share sound atau enggak. Nah, itu kita centang aja yang share sound-nya. Atau kalau misalkan nggak ada suara juga nggak apa-apa sih Kak. Videonya udah oke. Oke, sudah ada suaranya Kak. Terima kasih Kak. Selamat datang di Kabupaten Samosir. Berada di tengah-tengah sebuah danau besar seluas sekitar 3.000 km persegi. Tentu menjadikan pulau ini menjadi sangat istimewa. Istimewa secara budaya, istimewa secara vegetasi, dan istimewa dalam hal pemandangan alamnya. Banyak yang sangat menarik di pulau kecil ini. Folklor tentang sejarah sebuah suku dan riwayat penciptaan manusia bisa ditemukan di pulau ini. Bagi masyarakat Batak, penduduk asli Samosir, dan daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir memiliki sejarah yang kuat. Daerah Gunung Pusubuhit di Cianjur mula-mula disebut dan dipercaya sebagai tempat pertama sekali Raja Batak diturunkan oleh Debata Mula Jadi Nabolon, pencipta langit dan bumi, dalam kepercayaan asli masyarakat Batak. Di tempat ini pula, leluhur orang Batak kemudian bermukim. Dan dari tempat inilah orang Batak menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia. Bukti-bukti peninggalan mitos penciptaan itu sampai sekarang masih bisa ditemukan di Pusubuhit dan di Cianjur mula-mula dalam bentuk situs-situs budaya dan sejarah. Sampai ke Pulau Samosir, ada banyak pilihan untuk para wisatawan. Anda bisa memilih untuk mendarat di Bandara Kuala Namu ataupun Silangit. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan via darat untuk rute terbaik Overland Samosir dengan estimasi waktu kurang lebih 2 jam. Melalui rute ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Jika Anda memilih perjalanan melalui Parapat, maka akan menghabiskan waktu selama 45 menit dengan kapal feri atau kapal wisata untuk menuju Samosir. Jangan khawatir, di sini sudah tersedia beberapa pelabuhan penyeberangan. Terdapat akomodasi dan fasilitas pendukung yang membuat liburan Anda ke Samosir semakin lengkap. Ketersediaan akan beragam penginapan, restoran, transportasi umum, Tourist Information Center, ATM, money changer, dan kantor pos. Jika ingin membeli cenderamata sebagai buah tangan dari Pulau Samosir, Anda boleh mampir di Tomok dan Desa Sialagan untuk melihat berbagai handicraft cantik bernuansa Batak, alat musik, kain tenun, dan produk khas lainnya. Banyak workshop pembuatan handicraft bisa Anda lihat di Tuktuk, Sialagan, dan juga Tomok. Cobalah juga cicipi kuliner ikan jair tombur, nani arsik, dan ayam napi nadar khas Batak. Tak perlu khawatir, di Samosir tersedia juga beberapa rumah makan muslim. Pulau Samosir merupakan daerah tropis yang dilengkapi iklim sejuk, serta menyuguhkan keindahan mempesona yang dapat dinikmati tanpa batasan musim. Banyak pantai eksotik, bersih, yang sangat cocok untuk dikunjungi sembari menikmati liburan bersama keluarga, pasangan, dan juga teman. Terdapat juga beberapa air terjun yang sangat indah dengan deburan airnya yang sangat menyejukkan sehingga menambah kesan romantis bagi siapapun yang mengunjunginya. Tak kalah menarik, ada bukit-bukit yang mempesona serta memanjakan mata dan tentunya spot foto yang instagramable.
ada banyak tempat wisata sejarah yang hanya dapat Anda temukan di Pulau Samosir. Dan jangan lewatkan berbagai atraksi yang disuguhkan. Pergi ke Tomok membeli oleh-oleh, jangan lupa singgah ke situs budaya. Eloknya Pulau Samosir yang indah, tempat terbaik merehatkan raga. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, rencanakan liburanmu ke Samosir, negeri indah kepingan surga. Baik, sedikit tadi tentang video promosi wisata yaitu Pulau Samosir. Bagaimana media sosial itu sangat penting, alat yang sangat bagaimana untuk membantu memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan dan juga kebiasaan turis saat liburan dan beberapa kegiatan setelah liburan. Tetapi penting juga untuk bagi kita masyarakat Danau Toba, tetap kita menjaga segmenting, targeting, dan juga positioning, branding, dan juga selling. Dengan begitu, genjotan pariwisata Danau Toba dapat berkembang, tidak kalah kita dengan 5 destinasi yang dirujuk oleh Kemenpar. Dengan itu, bantuan SDM masyarakat yang ada di Danau Toba sangat penting untuk menjadikan Danau Toba menjadi prioritas yang sangat maju. Jadi, kita sebagai influencer dan juga teman-teman yang ada di kepedulian kalangan muda, tentu berharap kita di media sosial sangat menunjukkan untuk ramah hospitality kita. Dengan memberikan solusi, aktif berperan, bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan positif, membuat sosialisasi yang sangat penting di era digital 4.0, dan mempromosikan desa wisata yang untuk memang betul-betul identitas tempat wisata itu benar-benar terjadi, bukan hoax. Maka dari itu, tentu harapan kita, saya selaku putra daerah Samosir, tentu berharap kepada pengunjung-pengunjung yang akan datang, saling memberikan respon yang sangat jujur untuk menjadikan kami sebagai pembelajaran dan juga kedepannya untuk menjadikan Danau Toba maju. Dan kami juga berpesan kepada pengunjung dan juga teman-teman diskusi di sini, mengkritik dan memberikan saran itu sangatlah penting buat kami. Terlibatnya aktif dalam mengembangkan pariwisata Danau Toba, perlu pemerintah dan stakeholder sangat berperan di dalam pengembangan ini. Maka dari itu, kita sebagai anak muda tentu mengharapkan hal yang terbaik. Jadi saya berterima kasih kepada Keren Entertainment yang ada di platform ini, baik di platform IO, event, ataupun di media sosial. Teruslah kembangkan Danau Toba, karena mulai dari kita anak muda, untuk kita juga untuk di masa hari tua yang nanti datang. Terima kasih atas literasinya dan juga waktunya hari ini. Saya berterima kasih bisa diundang di speaker menjadi speaker di Keren Entertainment. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Kepulungan keren banget ya. Dan juga tadi kita sudah ditunjukkan video promosi Danau Toba yang indah banget ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu langkah kita ya, terkhususnya nih anak-anak muda nih yang sering update apa aja di media sosial. Nah, ini bisa nih ya juga membantu untuk promosi perkembangan Toba juga nih ya. Oke, thank you. Dan nanti juga buat teman-teman yang masih jikalau ada pertanyaan, boleh nanti langsung aja bertanya via chat box. Nanti akan kita diskusikan bareng dengan Kak Pulungan ya. Oke deh, sip. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke presentasi berikutnya. Nah, kali ini nih ditemani oleh kakak cantik, jadi harus seger ya nih ya kita. Nah, ini ada dari Kak Disti Unikana ya, selaku Putri Wisata Sumatera Utara 2021. Oke, saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Kak Disti ini bertempat di tanggal lahir di Cimahi, tanggal 4 April tahun 2001. Dan juga beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman ya, sering menjadi artis video klip, lalu pemeran sinetron, dan juga sering menjadi MC, bintang tamu, dan pengisi acara. Wow, keren sekali. Dan juga beliau sering sekali menjadi narasumber, baik di acara nasional ataupun di event lainnya, dan juga tentunya menjadi bintang tamu ya di acara-acara
pemerintahan. Keren sekali, dan juga beliau banyak sekali ini ya mendapatkan prestasi, terkhususnya mungkin wah ini di bidang fashion show dan modeling. Oke, wah nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Kak Disti. Oke, halo selamat siang Kak Disti, apa kabarnya? Halo, selamat siang Kak, Kak Cynthia. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Kak Disti ya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini dan juga membantu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Danau Toba. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ya untuk mempersilakan Kak Disti untuk presentasi. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Cynthia atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Horas, maju-ajuan, jua-jua. Nah, tadi kan udah dikenalin nih sama Kak Cynthia, masalah Disti. Nah, Disti merupakan Putri Wisata Sumatera Utara 2021 dan alhamdulillah sekarang Disti menjabat sebagai Putri Wisata Lingkungan Indonesia 2022 yang baru dinobatkan sebulan lalu. Nah, jadi kali ini kita akan, jika ini Disti akan explain about tourism, terkhususnya Danau Toba nih. Dan sebelumnya udah dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Siswanto dan Bang Pulungan secara lengkapnya. Nah, mungkin Disti akan lebih menyimpulkan tentang Danau Toba. Nah, mungkin bisa ditampilkan. Kita masuk ke slide pertama ya, Kak. Slide pertama, Kak, yang judul. Oke, terima kasih, Kak. Jadi kali ini Disti mengambil judul Wonderful Land, Piece of Paradise, atau Negeri Indah Kepingan Surga. Nah, pasti udah nggak asing lagi nih bagi kita tentang kalimat ini. Kenapa dikatakan negeri indah kepingan surga? Nah, dalam benak kita yang namanya indah itu pasti kita dimanjakan oleh suatu yang indah-indah nih. Dan memang terbukti bahwasanya jika sobat-sobat Grand Destination datang ke Danau Toba, pasti akan disuguhkan dengan danau yang tenang, berwarna biru, dan juga pemandangan yang sangat asri. Dan juga kenapa sih dikatakan kepingan surga? Nah, di benak kita yang namanya surga pasti kita dicanangkan dengan suatu kenyamanan. Nah, pastinya juga di Danau Toba, jika sobat-sobat kalian datang ke Danau Toba, pasti akan disuguhkan dengan udara yang sangat sejuk dan pastinya kita nggak akan dapatkan di kota kita. Nah, masuk ke slide berikutnya. Oke, Danau Toba pasti udah nggak asing lagi yang namanya Danau Toba. Nah, Danau Toba ini merupakan salah satu masuk ke dalam 5 destinasi super prioritas. Bisa slide selanjutnya, Kak. Nah, kita masuk ke dalam letak Danau Toba. Tadi udah disampaikan sebelumnya secara lengkap oleh Pak Siswanto. Nah, mungkin Disti akan lebih menyimpulkan lagi. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, Parapat, dan dikelilingi oleh 7 kabupaten, yaitu meliputi Tobasa, Karo, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Nah, secara astronomis, Danau Toba berada tidak jauh dari garis khatulistiwa. Nah, karena Danau Toba tidak jauh dari garis khatulistiwa, maka untuk iklimnya juga tropis dan tanah yang berada di Danau Toba ini merupakan tanah yang subur sehingga tanaman apapun dapat tumbuh di Danau Toba dan juga kita dapat menemukan berbagai macam hewan di sana. Slide selanjutnya, Kak. Nah, mungkin untuk mengetahui Danau Toba, kita pasti harus mengetahui sejarah terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir, terutama asal-usulnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak dan Bang Pulungan tentang mengenai Danau Toba dan Pulau Samosir secara lengkap. Dan mungkin dari teman-teman semuanya
banyak yang mendengar tentang sejarah atau asal-usul dari tumo maupun cerita rakyat ataupun dari secara ilmiahnya. Nah, mungkin dari cerita rakyat banyak yang tahu tentang yang sudah jadi ikonik tentang cerita Toba, seorang petani desa dan seorang putri yang cantik, jelmaan ikan serta anaknya Samosir. Nah, mungkin itu menjadi cerita yang menarik untuk menarik wisatawan datang. Dan selanjutnya Kak, slide. Nah, kita bahas secara ilmiahnya untuk asal-usul Danau Toba. Pulau Samosir merupakan sebuah pulau besar di Danau Toba, dan Danau Toba sendiri memiliki panjang 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman bisa mencapai 505 meter yang berada di ketinggian 900 meter. Nah, Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanologi terbesar di dunia. Pulau Samosir sendiri memiliki luas 640 km persegi dan merupakan pulau tengah danau kelima terbesar di dunia. Nah, Danau Toba dan Pulau Samosir terbentuk dari letusan gunung berapi maha dahsyat sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Jadi, asal-usul Danau Toba ini terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat dahsyat hingga dapat itu menimbulkan ide sama dengan populasi manusia yang secara global, dan juga fakta unik lainnya, Danau Toba termasuk ke dalam salah satu yang sudah saya bilang tadi, destinasi super prioritas oleh Kemenparekraf. Bukan hanya itu, Danau Toba juga ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Selasa 2 Juli 2022 lalu. Jadi, tidak diragukan lagi bahwasannya Danau Toba keindahannya sudah termasuk ke dalam geopark yang termasuk dalam salah satu kekayaan dunia. Selanjutnya. Baik, ini merupakan merupakan foto saya berada di Danau Toba, menaiki kapal untuk menyeberangi ke Toba, ke Samosir. Dan ini kemarin saya membuat video advokasi, dan saya mengambil videonya, tourismnya Danau Toba, dan alhamdulillah mendapatkan the best video tourism. Nah, mungkin di sini Disti akan menjelaskan tempat apa aja sih yang wajib kita kunjungi. Karena di Danau Toba bukan hanya sekedar Danau Toba juga, tetapi masih banyak lagi destinasi wisata yang wajib kita kunjungi. Mungkin akan ada cuplikan video yang akan ditampilkan.
sebelumnya videonya belum muncul ya? Oke, sebentar ya. Aman? Aman-aman, Kak. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak. Nah itu merupakan gambar betapa sangat indahnya Danau Toba dan Pulau Samosir. Nah jadi bukan hanya sekedar wisata Danau Toba aja, tetapi banyak wisata lainnya yang wajib kita kunjungi. Nah tadi udah tampil di video tersebut. Nah bisa lanjut slide Kak. Nah, mungkin di sini Disti akan menjelaskan 10 tempat wisata yang rekomen, tapi bukan sekedar ini doang yang rekomen, ya masih banyak lagi. Tapi mungkin Disti hanya menampilkan 10 destinasi wisatanya aja. Slide selanjutnya. Yang pertama ada air terjun Situmurun.
Binangalom, bisa kita lihat yang gambar ada kapalnya ya. Nah, itu bisa kita lihat dengan pemandangan yang cukup indah dari dengan fotografer yang juga pastinya sudah ahlinya. Dan itu merupakan paduan Danau Toba dengan air terjun. Dan air terjunnya itu ketinggiannya sekitar 70 meter. Dan yang kedua ada Gunung Pusuk Puhi. Bisa kita lihat gambarnya yang berada di sebelah kiri dari gambar air terjun Situmorun. Nah, itu merupakan salah satu destinasi wisata yang juga cukup rekomen, dan konon katanya itu merupakan tempat turunnya Raja Batak dan masih menjadi tempat doa untuk masyarakat di sana. Dan yang ketiga ada Paropo. Bisa kita lihat Paropo yang gambarnya banyak ada wisatawan datang untuk camping. Nah, itu merupakan salah satu tempat wisata yang rekomen untuk para pecinta alam. Karena di situ memang banyak wisatawan datang untuk berkemah. Seperti itu. Terus yang keempat ada Bukit Holbung. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Bukit Holbung ini merupakan salah satu ciri khas ya, yang salah satu ikonik juga yang dinamakan dengan Bukit Teletabis. Kita selalu bisa dengar itu Bukit Teletabis. Selanjutnya. Baru yang kelima ada air terjun Efrata, di mana air terjun ini lebih pendek ya daripada tadi Situmorun, itu sekitar panjangnya 20 meter, dan banyak juga wisatawan yang datang ke air terjun Efrata ini. Dan yang berikutnya ada Bukit Gajah Bobok. Kenapa dikatakan Bukit Gajah Bobok? Karena bukitnya itu menyerupai gajah tidur. Dan yang ketujuh ada Bukit Indah Simarjarunjung, yang pastinya nggak asing lagi nih bagi sobat-sobat Grand Destination, karena ini merupakan salah satu tempat destinasi yang sangat viral dan merupakan salah satu tempat rekreasi keluarga untuk berspot foto. Selanjutnya. Oke, baru ada Desa Wisata Tomok. Nah, di sini udah nggak asing lagi nih, yang kalau ke Danau Toba pasti datangnya ke Desa Wisata Tomok. Kita akan menyeberang, dan pasti di situ kita akan menemukan yang namanya patung si Gale-Gale atau Spirit Doll. Nah, di situ juga di Desa Wisata Tomok ini pasti adanya rumah adat, dan adanya juga alat-alat musik adat di sana dengan ukiran yang ciri khas. Dan yang ke-9 ada Desa Lumban Suhi-Suhi. Dan ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi, karena kita bisa lihat di gambar tersebut Bapak Presiden Joko Widodo juga ikut serta datang ke Danau Toba untuk melihat bagaimana nih Sumatera Utara kan terkenal dengan ulosnya. Nah, di situ kita juga bisa beli souvenir, maupun kita juga bisa melihat bagaimana cara pembuatan ulos. Seperti yang Disi pakai pada saat ini, sebenarnya Disi pakai ulos tapi nggak kelihatan. Baru yang ke-10 ada Batu Gantung Parapat. Nah, ini mungkin udah nggak asing lagi ya bagi sobat-sobat Grand Destination, yang merupakan salah satu ikonik juga di Danau Toba dengan cerita rakyatnya. Next. Oke. Mungkin hanya segitu saja yang bisa disampaikan, karena udah lengkap nih disampaikan oleh Pak Siswanto dan Bang Pulungan. Jadi diakhiri dengan pantun, lebat daun bunga Tanjung, berbau harum bunga cempaka. Betapa manusia sangat beruntung tinggal di bumi bagaikan surga. Nah, ini di sini menginfokan bagi seluruh generasi muda-mudi yang ada di Indonesia maupun khususnya Sumatera Utara. Sebagai generasi muda, itulah
peran penting kita untuk memperkenalkan dan melestarikan pariwisata yang ada di daerah kita, dan ini khususnya Sumatera Utara. Dan Disti pribadi untuk mempromosikan sebagai influencer, Disti mempromosikannya melalui sosial media, Instagram ataupun media lainnya, untuk mengambil spot-spot foto yang kiranya nanti bakal dilihat banyak orang, bahkan pun dunia, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Kak Disti. Oke, nah karena kita sudah mendengar ketiga narasumber kita ini presentasi, saya minta tolong kepada tim untuk saya dan seluruh narasumber dijadikan spotlight. Jadi diharapkan untuk narasumber dibuka ya kameranya agar bisa dijadikan spotlight. Oke, wah Pak Siswanto sudah keren pakai kacamata sedang di jalan ya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak bisa menjawab dengan buka suara, boleh lewat chat aja juga bisa ya Pak Siswanto. Oke deh, sip kalau begitu. Nah ini tinggal Kak Pulungan, tim boleh dibantu untuk dijadikan spotlight. Nah sip, udah kita semua di sini ya. Oke, wah ini ada yang raise hand ya, ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kita langsung aja saya bantu untuk unmute, silakan Kak. Iya, halo, selamat sore. Ya, halo Kak. Terima kasih Kak Cynthia untuk kesempatannya pada sore hari ini. Saya sudah diizinkan untuk bisa bertanya kepada Kak Disti sebagai Duta Pariwisata. Kak, saya izin bertanya. Sebelum Kakak menjadi Duta Pariwisata, apa saja motivasi Kakak dan peranan penting bagi diri Kakak, bangsa, dan negara ini. Lalu yang kedua, setelah Kakak menjadi Duta Pariwisata, program apa saja atau proyek yang sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin, maupun yang belum dilaksanakan. Dan yang ketiga, prestasi apa saja yang Kakak sudah capai selama menjadi Duta Pariwisata bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Indo Pranata. Wah, ini sepertinya penasaran banget nih dengan pengalamannya Kak Disti ya. Oke, boleh nih untuk Kak Disti di-sharingkan ya pengalamannya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Kak Cindy. Tadi dengan siapa? Kak Indo Pranata. Kak Indo Pranata. Nah, mungkin sedikit sharing nih ya, motivasi Disti kenapa sih bisa ikut ajang Duta Putri Wisata Sumatera Utara. Pastinya yang pertama, Disti sangat timbul decak kagum dengan keindahan wisata yang ada di Sumatera Utara, dan dalam hati kecil Disti nih, Disti kepengen banget nih untuk ikut serta untuk memperkenalkan, melestarikan wisata yang ada di Sumatera Utara. Khususnya juga Disti juga merupakan putri dari Labuhan Batu. Nah, Disti juga ikut melalui ajang tersebut dari awal kabupaten, terus langsung ke Provinsi Sumatera Utara, dan alhamdulillah bulan kemarin Disti mewakili Sumatera Utara di Bali dan mendapatkan gelar Putri Wisata Lingkungan Indonesia 2022, dan pastinya progres ke depannya mengenai lingkungan dan wisata. Jadi bagaimana peran serta para milenial untuk ikut peran aktif untuk menjaga lingkungannya, dan apa saja yang harus kita antisipasi nih untuk mengurangi sampah yang ada di daerah wisata. Nah, kalau untuk prestasi yang Disti miliki, mungkin udah Disti kirim nih CV tadi sama pihak Grand Destination. Disti alhamdulillah udah mengumpulkan lebih kurang 100 prestasi selama dari kelas 4 SD. Dan apa aja progres yang udah Disti laksanakan dari kabupaten sampai sekarang, Disti masih memegang kinerja, yaitu Disti ngambil advokasinya itu Millennial X Movement, di mana kita sebagai generasi muda mampu bergerak maju dan tidak malu untuk melakukan hal yang positif, yaitu kegiatan sosial. Seperti itu, Kak.
Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Disti. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin sebenarnya sudah terjawab ya oleh Kak Siswanto, oleh Pak Siswanto, sorry, di chat box ya. Tapi mungkin boleh nih menjelaskan ulang dari Pak Siswanto, apakah masih ini, apa sudah Oh, sudah tidak bisa standby. Pak Siswanto, oke. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan dari Kak Indo Pranata kembali. Selamat siang Bapak Siswanto, saya izin bertanya bagaimana cara atau bagi kalangan muda saat ini bisa peduli akan wisata atau destinasi Danau Toba, lalu seperti apakah upaya pemerintah daerah setempat dalam mendukung program G20 dan SDGs 2030. Terima kasih. Oke, mungkin boleh dijelaskan kembali nih oleh Pak Siswanto secara langsung. Ya, untuk jawaban yang pertama, bagaimana caranya sudah saya bagi ya di grup chat ya, biar bisa semuanya juga mengcopy. Artinya yang pertama harus dibangun adalah dignity ya, rasa bangga, kepercayaan terhadap kualitas dari Danau Toba itu sama kualitasnya dengan destinasi wisata dunia lainnya. Kalau itu di kalangan muda sudah tercapai, sudah ada rasa bangga, cinta budaya, cinta lokasi wisatanya, itu akan terjamin pasti dia melakukan apapun untuk mempromosikannya. Hal-hal kecil tadi itu saya buat di dalam chatting saya, menge-like saja untuk objek wisata atau tadi nge-like hasil produksi dari kami Kementerian Pariwisata itu aja pun sudah sangat mendukung mempublikasikan wisata Danau Toba. Itu hal kecil banget, hanya jempolmu saja gitu. Nah, apalagi kalau kamu bisa terlibat aktif gitu. Teman-teman banyak yang kawas orang-orang muda di sini di Danau Toba ini yang bisa memulai dengan membuat band, aktif di ekonomi kreatif, mereka bisa menampilkan kemampuan mereka di dalam mendukung kepariwisataan. Jadi pariwisata itu jangan dipikirkan hanya bangun hotel besar gitu ya, bukan. Tapi mereka menjadi tour guide pendaki gunung, tour adventure, bahwa ada seorang pemuda pulang dari Paris, dia hanya membangun Pea Farm di Samosir gitu. Tempat orang bisa melihat, mengedukasi tentang budaya, permainan tradisional, itu cukup gitu. Jadi anak muda sekarang peluangnya luar biasa banget kalau di Danau Toba. Dengan luasan yang sebegini besar, peluangnya begitu banyak. Gitu. Siapa yang mau mengambil itu karena ranahnya sekarang itu kita lihat kecenderungan pemerintah melihat family trip ya. Jadi lebih banyak itu orang-orang mau dilayani khusus gitu. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu naik bus satu rombongan, nggak gitu lagi. Sekarang orang mau tandem ya, kalau bahasa para layaknya mau tandem aja. 2-3 orang ada satu guide. Jadi sebenarnya untuk bagaimana peran kita, silahkan cari soulmu di mana, ketertarikanmu di mana di bidang kepariwisataan ini. Nah, itu mulai aja gitu. Kembangkan saja kemauan. Kapasitas kamu hanya bisa menari, banyak sekarang penari-penari di kawasan Danau Toba itu hidup gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah membuka ruang ya, terutama dari kebudayaan, dari faktor perizinan. Tidak terlalu sulit lagi sekarang untuk mencari akses perizinan untuk membuka usaha kreatif, ya UMKM. Kemudian ada pendampingan dalam kemasan, dalam pengepakan, industrinya, proses produksinya, bahkan juga untuk mendekatkan teman-teman yang mau aktif di kria, kuliner, dan fashion itu ke sektor potensinya, sumber dayanya gitu. Nah, jadi banyak sekali sekarang kemudahan, bahkan juga pemerintah daerah menciptakan event-event supaya orang-orang muda tampil gitu. Tampil, mengambil peran. Jadi jangan hanya saya buat ada di chat itu, mengkritik boleh, silahkan. Tapi kasih solusi, kasih poin-poin yang membangun. Supaya nanti mereka yang dikritik pun tetap termotivasi. Lalu mereka yang memberikan kritik juga bisa terpuaskan, ide dan sarannya bisa dipenuhi oleh yang pemerintah maupun pelaku objek wisata. Jadi 2 hal itu ya. Yang pertama tadi seperti di chat ada 5 langkah itu. Yang terakhir kalau dari pemerintah sudah banyaklah berbuat. Tinggal sekarang bagaimana merangkul orang-orang muda mau kembali. Apalagi ini Pulungan Simbolon ya. Ada juga Marga Simbolon yang kemarin sudah diwawancarai Kik Andy. Dia berbuat di Jawa untuk sektor pertanian dan dia mau balik ke Samosir, ke Pangururan untuk membangun sektor pertanian.
Nah, begitu. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Siswanto. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand. Oke, boleh silakan. Halo Kak, selamat siang. Jadi aku pengen tanya ke Kak Disti, ke Kak Pulungan, sama Pak Siswanto. Kira-kira kalau misalkan kita nih pergi ke Danau Toba, ada nggak sih satu aja rekomendasi oleh-oleh yang bisa kita bawa ke Jakarta gitu misalkan. Terima kasih Kak. Oke, ini oleh-oleh nih, boleh nih di-sharingkan atau produk UMKM yang terkenal di Sumatera Utara ya, mungkin bisa dari makanan atau kerajinannya, boleh nih mungkin kita bergantian ya dari Kak Pulungan, boleh silakan. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Indo Pranata ya. Bagaimana kalangan muda saat ini bisa peduli akan wisata? Seperti apa upaya pemerintah setempat dan mendukung program G20 dan juga SDGs 2030. Oke, baik, terima kasih. Tentu pemuda di lingkungan Danau Toba tentu mengharapkan yang terbaik, di mana kaum pemuda cenderung memiliki semangat juang dan pribadi yang tangguh. Oleh karena itu, mereka mampu menjadi role model dan agen perubahan di dalam industri-industri pariwisata yang ada baik di Danau Toba dan juga sekitarnya. Maka dari itu, di Danau Toba perlu ada aktor penggerak. Bagaimana kita di awal dulu, pemuda, di bidang kami influencer, seperti saya sendiri, langsung studi case saja, skala dari untuk di sektor pendidikan untuk kaum muda, lemah untuk sekolah pariwisata yang ada di lingkungan Danau Toba berangkat ke Bali untuk mencari ilmu. Bagaimana saya, bukan prediksi atau gimana, saya sudah data, database juga, angkatan 2018, 2019, 2020, niat atau minat untuk sekolah pariwisata untuk keluar dari Sumatera Utara sangat minim. Bagaimana di tahun 2018 hanya ada 3 orang yang berangkat untuk belajar sekolah pariwisata di sana, dan itu sangat penting untuk di sektor pendidikan untuk kaum muda. Bagaimana untuk mendukung program G20 ini di sektor ekonomi, anak muda sangat penting untuk melakukan kreasi-kreasi di bidang ekonomi kreatif. Seperti dari produk Samosir yang tadi ditanya, apa sih oleh-oleh yang bisa dibawa? Sebenarnya kalau di Samosir itu banyak. Contoh ada Talana Bandrek, yaitu bandrek andaliman yang dikemasan untuk yang mungkin belum tenar. Ada mango wine dari Bu Ratnat Bultom. Ada juga parfum dari Kemiri dan juga minyak rambut dari Kemiri khusus dari Samosir. Ada kacang rondam, kacang asli dari Samosir juga. Ada juga berbagai cenderamata yang sangat unik seperti yang ada di Bali, dan juga makanan-makanan tradisional perlu dilestarikan dan juga perlu disosialisasikan dan dipromosikan untuk melestarikan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tanggapan dengan SDGs 2030 ini? Kita tahu SDGs ini adalah pembangunan berkelanjutan dari 17 tujuan dengan 169 pencapaian yang sangat terukur. Itu ditentukan oleh PBB dan agenda dunia. Bagaimana dengan pelestarian dan juga planet bumi? Nah, tentu kalangan muda harus berinisiatif, apalagi yang tamatan-tamatan hukum ya, ilmu politik dan juga ekosistem lingkungan, teknik lingkungan. Kita sebagai anak muda perlu menanggapi, jangan menjadi anti kritik dan juga anti saran. Bagaimana dengan lingkungan yang ada di Danau Toba perlu itu dikritik, seperti ekosistem yang ada pelestarian ikan mujair, yaitu yang dikelola oleh Swiss, mungkin dari karamba atau mungkin yang lobster, itu perlu dirujuk lagi dan juga memberikan dukungan-dukungan seperti pelemahan yang ada di sektor di Danau Toba, pencemaran lingkungan seperti pabrik mungkin, atau mungkin yang menyebabkan kerusakan hutan, lingkungan, penebangan pohon sembarangan. Itu harus anak muda harus bergerak, menanyakan bagaimana izinnya, dikarenakan Danau Toba sangat dikelilingi dengan pohon-pohon yang beragam-ragam. Maka dari itu perlu penyeleksian kayu masyarakat, kayu lokal, kayu register. Nah, itu sangat penting itu dikelola juga.
Selaku Pak Siswanto Sinambela di BPUDT, perlu menerapkan pelestarian lingkungan yang sangat baik, dan juga kaldera itu menunjang peradaban di Danau Toba menjadi hijau, asri. Tentu di kalangan muda dari sektor digital sangat harus memang fokus bagaimana mendorong agar di media sosial itu tampak Danau Toba sangat butuh cerminan. Tidak kalah dengan tidak buta media gitu. Tetapi di kalangan muda sekarang ini masih banyak di pelosok-pelosok yang kurang membadai, khususnya internet atau mungkin gaptek. Makanya perlu dengan pendidikan yang saya sebutkan pertama tadi. Kalau memang orang pintar harus berani mencoba suatu hal yang baru. Kira-kira begitu untuk kaum muda. Selaku kita kaum muda untuk menyambut SDGs 2030, kayaknya kita mampu menjalaninya. Semoga bisa. Terima kasih. Oke, bukan semoga bisa ya Kak Pulungan, tapi harus bisa nih ya. Oke, sip-sip. Keren sekali nih jawaban dari Kak Pulungan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan. Oke, mungkin ini lebih cocok ke Pak Siswanto ya. Halo Pak Siswanto, saya ingin mengajukan pertanyaan. Oke, bagaimana cara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata yang ada di Danau Toba ini dapat meng-highlight pesona local wisdom yang ada di Danau Toba. Ini agar turis domestik dan internasional tahu bahwa ini loh wisata seni budaya yang paling identik dengan Danau Toba. Coba tadi kurang jelas, bisa diulang? Oke, bagaimana cara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata Danau Toba meng-highlight pesona lokal wisdom yang ada di Danau Toba agar turis domestik dan internasional ini tahu bahwa ini loh wisata seni budaya yang paling identik dengan Danau Toba. Oke, kalau local wisdom ya, supaya orang pelaku usaha juga sederhana sih. Misalnya kalau orang-orang aktivis yang cinta budaya menggunakan atribut ulos atau sortali atau apapun, itu juga menunjukkan bagaimana dia mempublikasikan kepada para wisatawan. Kemudian kalau untuk pelaku-pelaku hotel apa segala macamnya, saya teringat kalau di Banyuwangi itu semua ada lukisan-lukisan, ada kain-kain batik yang dibuat jadi spray, jadi ketaplak meja, jadi gorden, jadi lukisan gitu. Itu bisa juga dipakai oleh para pelaku usaha untuk memperkenalkan budaya lokal gitu. Kemudian ada juga dengan pemberian label-label sign, tulisan-tulisan dengan aksara lokal gitu ya, kayak di Malioboro itu kan tulisannya ada Sanskerta, itu kan kita langsung tahu oh ini bahasa Sanskerta gitu. Jadi local wisdom yang begitu bisa juga termasuk seperti yang dibilang Bang Pulungan tadi, membudayakan kepada anak-anak untuk tidak membuang sampah, memisahkan sampah gitu kan, tidak menebang pohon sembarangan begitu. Itu juga kearifan-kearifan lokal yang harus dibangun oleh pelaku wisata gitu. Nah, dari segi penyambutan mungkin ya seperti yang dilakukan tadi, seperti adik yang Putri Pariwisata di kapal Ihan Batak itu ada tari-tarian, itu juga mendukung memperkenalkan local wisdom kepada orang-orang yang berkunjung gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada sambutan-sambutan makanan kuliner daerah gitu, terkadang kan orang kalau untuk welcome drinknya itu dikasih sirup gitu ya. Kenapa nggak sekali-sekali dikasih minuman kayak kalau di Jawa itu ada wedang jahe gitu, ada pilihan gitu kan. Dan itu memang sebenarnya bukan tuak ya, jangan dikasih tuak dulu. Ntar orangnya pada mabuk gitu. Misalnya apa aja lah minuman-minuman lokal, misalnya buah-buahan lokal, nanas dan segala macamnya itu. Jadi salah satu kontribusi kita juga bisa multiplier efek bagi pertaniannya, bagi industri kreatifnya. Jangan nanti misalnya kita punya lampu-lampu yang model Bali itu ada di Danau Toba gitu. Model-model lampu yang bambu-bambu yang dari Jawa Barat itu ada di Danau Toba. Jangan, kalau boleh memang produksi lokal, hasil kerajinan lokal lah yang digunakan oleh pelaku pariwisata. Saya pikir itu langkah-langkah kecil ya untuk
memberikan rasa bagi para pengunjung, oh saya lagi di Danau Toba ini. Khawatirnya kita orang lagi ke Danau Toba tapi cari suasana Bali, itu yang salah gitu. Ya kalau mau datang ke Danau Toba ya temuilah suara-suara orang Batak yang agak keras sedikit gitu. Bukan jadi kita cari orang yang seperti orang yang di Jawa Barat yang suaranya lebih halus, enggak akan ketemu itu kalau di di Toba. Jadi ada karakteristik yang sebenarnya oleh wisatawan memang harus maklum gitu kan. Kemudian kalau masalah jenis-jenis budaya lain, karena ada 4 subetnis sebenarnya ini di Danau Toba ini, itu keunikannya. Jadi kalau di Bali kan sama nih, semua orang Bali gitu kan. Kalau kita ada Karo, ada Pakpak, ada Simalungun, ada Toba gitu. Jadi kemampuan orang untuk mengintegrasikan ini menjadi sebuah pasar pariwisatanya memang perlu kerja keras gitu. Karena berbeda-beda semuanya, tapi sama masih satu klan, satu suku bangsa Batak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Siswanto. Oke, Ya, satu lagi kita coba ini, lanjutkan. kalau boleh sebelum ada pertanyaan lain, itu videonya tolong hanya 5 menit, tapi itu cukup membuka wawasan kita betapa luar biasanya Danau Toba. Oke, boleh banget. Nanti setelah selesai sesi panel discussion, dari tim boleh dibantu untuk diputarkan ya, linknya ada di chat box ya. Wow. Oke, sip. Mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ini mungkin lebih cocok dijawab oleh Kak Disti. Bagaimana cara branding pariwisata yang ada di Danau Toba, tapi tanpa merusak ekosistemnya? Seperti kita tahu bahwa semakin banyak wisatawan atau manusia ya yang menjamah suatu daerah, ini pasti katanya dapat merusak ekosistem di daerah tersebut. Baik, terima kasih Kak. Nah, mungkin gimana cara secara diri pribadi untuk branding wisata? Pastinya sekarang sangat berpengaruh sosial media ya. Sosial media itu sudah menjadi tempat wadah untuk memperkenalkan wisata, budaya, maupun ekonomi kreatif yang ada. Nah, jadi dari situlah kita bisa manfaatkan nih. Dari sosial media tersebut kita dapat branding wisata tersebut. Nah, untuk mungkin dari meningkatnya wisatawan dapat menyebabkan juga lingkungan tersebut tercemar ya. Tapi dibalik lagi dari itu, kita sebagai masyarakat yang ada di situ, bahkan juga sebagai generasi muda, kita juga mampu memberi suatu bekal atau ilmu ya, bahwasannya kebersihan itu sangat penting untuk suatu destinasi wisata. Bahkan setiap wisata di Danau Toba juga di setiap sudutnya sudah menyediakan tempat sampah, dan itu sudah menjadi sadar kita sebagai wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Kak Cynthia. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Disti. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup di sesi panel discussion ini dari Kak Rizky. Mungkin lebih cocok dijelaskan oleh Pak Siswanto ya, karena kebetulan tadi Pak Siswanto juga menjelaskan program acara yang ada di Danau Toba ya. Saya mau bertanya, kalau tidak salah akan ada kegiatan festival Lake Toba sebentar lagi. Apakah itu kegiatan yang diadakan secara rutin, dan apakah festival ini meningkatkan kunjungan wisatawan? Ya, terima kasih nih Bang Rizky ya, pertanyaannya bagus. Begini, Badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba selain memproduksi event sendiri, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah Sumatera Utara dan 8 kabupaten serta komunitas yang ada di kawasan Danau Toba. Setelah kita akurasi dari ratusan event yang ada sepanjang tahun 2022 di kawasan Danau Toba, kita tetapkan ada 17 event yang akan menjadi masuk kalender event Nusantara gitu kan. Nah, yang 17 event ini menjadi topnya lah ya, untuk yang bisa kita angkat dari 8 kabupaten. Namun di samping itu banyak banget acara-acara yang memang benar-benar terbangun dari komunitas membuat acara. Seperti hari ini saja, saya ada kegiatan rally motor kejurnas di Parapat. Namun teman saya ada juga besok kongres budaya di Tarutung, dan malam ini sudah ada musik tradisional festival di Meat Balige,
Lalu ada teman-teman kita juga kalangan muda kreatif di Karo, dan banyak banget gitu. Jadi sebenarnya event like Toba itu bukan jadi satu-satunya event. Jadi bicara tentang Festival Danau Toba bukan itu, tetapi semuanya sudah terbangun. Kalau Festival Danau Toba kan di satu titik ya. Kalau ini semua titik sudah bangkit ekonominya, apalagi setelah masa pandemi kita mulai-mulai berangsur-angsur berkurang. Yang kedua yang perlu kami informasikan bahwa salah satu venue utama kita danau, maka di Maret 2023 akan ada balap motor yang di air gitu, F1 H2O, Formula One tapi di air gitu. Nah itu sedang kita jajaki dan kemarin sudah kita dampingi mereka untuk kunjungan, dan lokasi yang pas itu di Bali G, yang tadi wilayah utamanya itu urban heritage-nya itu, mereka punya potensi tempat yang cocok sekali untuk F1 H2O. Jadi kalau di Mandalika tadi ada Formula One sepeda motor, Danau Toba tidak lupa Pak Jokowi titip pesan untuk F1 H2O, Formula One di atas air. Ini akan kita buat secara kontinu dan pertama kali nanti dilakukan di Maret 2023 yang akan datang, dan itu akan menjadi event rutin. Di samping itu ada juga nanti akan pertunjukan-pertunjukan olahraga air, pertunjukan seni budaya, itu terus akan dibangun di Danau Toba. Jadi jangan khawatir kalau memang mau berkarya, mau punya atensi yang lebih besar untuk para wisata Danau Toba, terbuka luas. Ada ratusan event yang bisa kalian buat menjadi objek fotografi, seperti yang dibuat tadi Putri Pariwisata Indonesia. Ada ratusan destinasi yang akan kalian kunjungi, ada berbagai jenis kuliner yang akan kalian cicipi, kemudian bahasa Batak, bahasa ini ya, kalian ya, bahasa Medannya ya, kalian. Nah, ada berbagai fashion, keindahan tenun yang bisa kalian pajang gitu, kalian ganti, kalian bikin jadi outfit, jadi apapun bisa gitu. Pokoknya Danau Toba siap bisa menjadi wadah kalian untuk berkarya. Jangan tanggung-tanggung, tapi jangan tanggung-tanggung nih. Kalau membangunnya sama seperti teman kita, ada pemudi Trisna Pardede, saya ambil sebut nama, dia membuka salah satu kuliner di depan Hotel La Bersa di Bali G, dan itu sekarang cukup bisa direkomended lah. Jadi artinya teman-teman jangan kalau memang mau mandi ya basah sekalian. Jadi jangan setengah hati untuk membangun dan aktif di Danau Toba. Silahkan datang. Semua event tersedia, bukan hanya event yang sudah kami lakukan, ciptakan event sendiri, itu lebih bagus. Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Siswanto. Nah, nih buat teman-teman ditunggu ya kedatangannya ke Danau Toba ya. Nanti bisa nih didampingi oleh Kak Pulungan, Kak Disti, dan juga Pak Siswanto ya. Oke, mantap. Sip deh, wah ini nggak berasa ya. Ini waktu sudah hampir selesai dan bahkan sebenarnya overtime ya. Tapi nggak apa-apa, berarti ini pertanda Danau Toba memang seru banget untuk diulik ya. Jadi ini buat teman-teman boleh banget nih untuk segera di list ya, nanti jalan-jalan atau nanti teman-teman ada rencana ingin wisata kuliner atau memang ingin jalan-jalan, boleh berkunjung ke Danau Toba ya. Oke deh, sip. Dengan berakhirnya sesi panel discussion hari ini, saya ingin memberitahukan kode TP-nya adalah 6577. 6577. Nanti di akhir acara bisa diisi langsung kode TP-nya agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke deh. Nah, teman-teman jangan pada live dulu karena nanti kita sebentar lagi akan ada pemutaran video yang tadi sudah direkomendasikan oleh Pak Siswanto ya. Dan juga akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Siswanto, kepada Kak Disti, dan juga kepada Kak Pulungan. Dan juga terima kasih untuk media partner kita, yaitu dari eventnya Mahasiswa, Klik Solo, Kejar Mimpi Semarang, Tempat Wisata Lampung, dan liburanlampung.blogspot.com. Nah, buat teman-teman yang masih pengen berkontakan atau berhubungan dengan narasumber kita hari ini, boleh segera di-follow sosial medianya. Untuk narasumber boleh silakan mencantumkan sosial medianya di chat box agar nanti siapa tahu ada yang ingin dihubungi dari teman-teman kita atau ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung saja menghubungi lebih lanjut ke sosial media pribadi dari narasumber ya. Oke, dan juga terima kasih tentunya kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata.
dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya, dan tentunya juga ya jangan lupa follow Keren Destination. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Mas ya, izin. 75,000 years ago, the biggest eruption on this planet centered in this land that changed and reformed our Mother Earth. And the evolution started until we are here, human. The first civilization was initiated in this land 2,500 years ago. It is one of the most historic places in Indonesia. The land of old soul and the untold wisdom. A place we call home. This enchanted land, these traditions have so many secrets for our life. We are here now to be blessed by the land. Oh, menajari sangat digodoh. Balpuru dalan itu akka na marbisuki. Oh, dongan. Saya tangi ona. Saya orangnya. Rapdu kita di Portivion. Horas! 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 And now, this is the time to reveal our truth. To be one within. And to discover the wonder of life. Listen to it, the song of the universe. The beat of our heart. The fire inside. The wonder of nature. This wonder and this heartbeat
It's the heartbeat of Toba.